Khaybar adalah nama daerah, nama tempat yang dia berada. Khaybar ini berada di Syamal, utaranya kota Madinah. Jaraknya sekitar 80 mil. 80 mil berarti 120 atau 130 kilo ya. 80 mil. Dan di Khaybar ini tinggallah orang-orang Yahudi yang mereka pada hakikatnya tidak ada permusuhan antara mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gesekannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Yahudi yaitu dengan orang-orang Yahudi yang mereka tinggal di kota Madinah. Padahal orang-orang Yahudi itu mereka tinggal di kota Madinah dan meninggalkan negeri Syam untuk tinggal di kota Yathrib yang kemudian dinamakan kota Madinah dalam rangka menunggu siapa? Menunggu Nabi. Tapi ketika Nabi itu datang dan mereka mengenal Nabi tersebut dengan sebenar-benar pengenalan, mereka mengingkari. Kenapa? Jadi mereka ngarepnya itu Nabi akhir zaman yang memiliki keutamaan yang sangat besar dari golongan mereka. Tapi begitu yang keluar itu dari keturunannya Nabi Ismail, mereka kesel, mereka hasad. Sehingga dengan berbagai cara Yahudi-Yahudi yang ada di kota Madinah khususnya berupaya untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencelakakan Nabi. Maka Yahudi-Yahudi yang tinggal di kota Madinah yang pertama Bani Qainuqa. Sampai mereka pun punya pasar yang namanya pasar Qainuqa. Mereka diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah perang Badar. Pada tahun kedua Hijriyah di bulan Syawal. Mereka setelah Nabi itu menang perang Badar bukan makin hormat kepada kaum muslimin, makin menantang. Karena mereka mengatakan, wahai Muhammad, kalian ini menang dengan orang-orang Quraisy yang mereka itu aghmar, yang tidak ngerti tentang perperangan. Coba kamu lawan kami, Banu Qainuqa, pasti kamu binasa. Ini terang-terangan ngomong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya terjadi pelecehan terhadap seorang muslimah. Ketika seorang muslimah itu berada di pasar tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusir Bani Qainuqa. Kemudian yang kedua Bani Nadir. Bani Nadir mereka pun tinggal di kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam usir mereka setelah perang Uhud di tahun ketiga Hijriyah. Karena mereka berupaya untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membunuh mereka, mengeksekusi mereka, karena mereka sudah jelas-jelas berencana untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik dengan batu yang akan dilempar, dengan berbagai cara, dan hal ini bocor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung mereka dan berupaya untuk membunuh semua Bani Nadir karena mereka telah melakukan pengkhianatan. Akan tapi pada saat itu Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang munafikin yang dia itu baru memeluk Islam, dia merayu Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan dibunuh. Karena mereka itu adalah temannya atau sekutunya Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luluh terhadap permintaan Abdullah bin Ubay bin Salul sehingga orang-orang Bani Nadir dipersilakan pergi, akan tapi hanya dibolehkan membawa harta yang mampu dibawa oleh kendaraan mereka, onta-onta mereka. Antum tahu nggak yang dibawa oleh Bani Nadir apa? Pintu rumah dibawa. Itu benar itu di kitab-kitab sejarah dibawa. Disebut pintu rumah dibawa. Mereka orang-orang Yahudi itu pelit. Jadi jangankan perkara-perkara yang besar seperti dinar, dirham atau simpanan-simpanan, pintu rumah dipotong, dibawa, nanti dipakai nanti di mana.
Nah, Bani Nadir inilah yang kemudian sebagian mereka pergi ke negeri Syam, sebagian lagi menuju Khaybar. Dan mereka tinggal di Khaybar. Dan mereka lah dari Bani Nadir itu seperti Huyai bin Akhtab yang kemudian berupaya untuk melampiaskan dendam dan dengkinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga merekalah orang-orang Bani Nadir yang ada di Khaybar yang memprovokasi orang-orang Arab, termasuk Quraisy, termasuk Ghatafan dan lain-lainnya dari orang-orang Arab Badui, supaya mengepung kota Madinah, sehingga terjadilah perang Khandaq atas permintaan dan provokasi orang-orang Khaybar yang dipimpin oleh Huyai bin Akhtab. Maka Nabi mendapati hal tersebut. Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah perang Khandaq tidak langsung menyerang Khaybar? Tidak bisa. Karena Nabi pada saat itu sibuk dengan musuh yang lebih besar. Siapa musuh yang lebih besarnya? Quraisy. Ini lebih besar, lebih berbahaya. Sehingga setelah perang Khandaq pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menuju Khaybar. Baru setelah perjanjian damai Hudaybiyah, yang di situ disebutkan ada gencatan senjata antara orang Quraisy dan kaum muslimin selama 10 tahun, dan perjanjian tersebut terjadi pada tahun ke-6 Hijriyah di bulan Dzulqa'dah. Maka setelah itu Nabi pulang ke kota Madinah. Setelah pulang, berarti musuh yang paling besar ini sudah bisa aman kita darinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengumpulkan sahabat, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, janganlah ada yang mengikut dalam perjalanan menuju Khaybar kecuali orang-orang yang benar-benar ingin jihad fisabilillah. Maka tidak ada yang ikut dalam peperangan Khaybar kecuali sahabat-sahabat yang sebelumnya ikut dalam perjanjian damai Hudaybiyah, sebanyak 1.400 sekian sahabat. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam surat Al-Fath ayat yang ke-19, Allah katakan, wa'adakumullahu maghanima katsiratan takhudunaha fa'ajjala lakum hadhihi. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuk kalian, wahai orang-orang yang beriman, harta rampasan yang sangat banyak, yang kalian akan memperoleh harta rampasan tersebut. Fa'ajjala lakum hadhihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyegerakan untuk kalian kemenangan ini. Kemenangan ini adalah perjanjian damai Hudaybiyah. Itu adalah kemenangan yang Allah berikan kepada para sahabat. Akan tapi dalam kemenangan tersebut para sahabat tidak mendapatkan ghanimah, tidak mendapatkan harta rampasan perang, bahkan terhalang dari menunaikan ibadah umrah. Akan tapi Allah katakan, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kalian harta rampasan yang sangat banyak, yaitu harta rampasan yang ada di Khaybar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan menuju Khaybar. Dan Khaybar di dalamnya terdapat husun, benteng-benteng dari orang Yahudi yang sangat banyak. Disebutkan oleh Al-Mubarakfuri atau Mubarakafuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum, bahwasanya di Khaybar itu ada 8 husun, benteng yang sangat kuat. Ada yang namanya benteng Naim, ada yang namanya benteng Sa'ab ibn Mu'adz, ada yang namanya benteng Az-Zubair, ada yang namanya benteng Ubay, ada yang namanya benteng An-Nizar, dan benteng-benteng yang lainnya. Maka
dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la u'tiyanna rayata ghadan, saya akan memberikan kepada seseorang esok hari bendera untuk memimpin pasukan yang orang tersebut mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah mencintai orang tersebut, dan Rasulnya pun mencintai orang tersebut. Disebutkan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menargetkan benteng yang paling kuat, benteng Naim. Dan Rasulullah telah mengepung selama 10 hari. Tidak ada hasil. Rasulullah mengirim pasukan yang dipimpin oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Balik lagi tidak berhasil. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam esok harinya mengirim Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak berhasil, balik lagi. Maka setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu balik lagi, Rasulullah katakan, esok hari saya akan memberikan bendera kepemimpinan kepada seseorang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dicintai oleh Rasulullah, dan orang tersebut akan mendapatkan kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika mendapatkan bendera ini.